Oke, kita masuk ke rencana pembelajaran yang selanjutnya, membahas tentang bias dan error. Topik hari ini adalah bias dan confounding, terdiri atas bias dan confounding factor. Bias dalam penelitian epidemiologi itu sering kali terjadi ketika kita meneliti sebuah exposure atau pajanan, atau faktor risiko, atau faktor determinan, kemudian menyebabkan atau mempengaruhi suatu disease atau outcome. Atau kita bisa sebut faktor A mempengaruhi faktor B. Nah, ketika suatu hasil penelitian menjelaskan suatu efek atau dampak adalah benar merupakan akibat suatu pajanan, peneliti harus selalu bisa berpikir kritis untuk mempertimbangkan bahwa bisa jadi dampak tersebut terjadi karena faktor lain yang tidak diteliti, atau ada yang disebut dengan alternative explanation di luar dari faktor A yang mempengaruhi faktor B tersebut. Nah, bicara tentang alternative explanation tadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya alternative explanation. Yang pertama adalah adanya random error, kemudian adanya confounding, dan bias. Nah, ketiga hal ini, random error, confounding, dan bias, bisa menyebabkan munculnya hasil palsu atau false result yang membuat kita mempertanyakan kembali tiga faktor yang ada di metode. Pertama, apakah uji statistik yang kita lakukan cukup valid? Kemudian yang kedua, apakah benar kesimpulan penelitian kita yang kita dapatkan itu memang kesimpulan sebenar-benarnya? Atau pertanyaan yang selanjutnya, adakah kemungkinan munculnya kesimpulan lain namun tidak dijelaskan di dalam penelitian kita sehingga itu menjadi keterbatasan penelitian? Nah, bias ini atau munculnya alternative explanation ini terutama sering terjadi pada penelitian observasional. Salah satu di dalamnya observasional itu cross-sectional yang kita pelajari minggu lalu. Pertama kita masuk dulu ke bias. Bias dapat terjadi akibat adanya kesalahan sistematik atau systematic error pada metode penelitian yang kita susun. Dampak bias bisa terjadi berupa underestimasi atau underestimate dan overestimasi dari suatu outcome. Outcome-nya paham ya, berarti kan kalau outcome itu variable dependent. Akibat adanya bias, outcome yang didapatkan dari hasil penelitian bisa jadi nilainya terlalu besar atau nilainya terlalu kecil. Misalnya kita dapat hasil dari penelitian kita, prevalensi stunting adalah 50%. Bisa jadi hasil itu terlalu besar atau overestimate dari prevalensi yang sebenarnya karena adanya bias tadi. Atau underestimate, terlalu kecil karena tidak bisa merepresentasikan prevalensi yang sesungguhnya yang ada di populasi tersebut. Itu juga bisa terjadi akibat adanya bias. Nah, besarnya bias itu tidak bisa dihitung di akhir penelitian, maka bias ini harus dicegah sejak kita menyusun metode penelitian. Di dalamnya ada desain penelitian, desainnya harus benar, memenuhi kaidah-kaidah desain penelitian seharusnya. Kalau cross-sectional harus memenuhi kaidah penelitian cross-sectional. Kalau case control harus memenuhi kaidah case control. Eksperimental pun demikian, cohort pun demikian. Kemudian setelah desain penelitian ada penentuan populasi dan sampel. Itu juga harus menggunakan kaidah metode penelitian yang tepat agar adanya bias bisa diminimalisasi atau dihilangkan sama sekali. Kita akan masuk ke jenis-jenis bias yang umum terjadi dalam studi epidemiologi. Nah, di sini kan kalian melihat ada gajah dan semut, tetapi di gambar ini semutnya lebih berat dari gajah. Nah, itu kan tidak mungkin. Nah, ini adalah salah satu contoh false result atau hasil palsu tadi yang bisa didapatkan di akhir penelitian karena adanya bias. Bias yang pertama yang sering terjadi adalah bias informasi. Bias informasinya adalah kesalahan dalam pengambilan data yang mengakibatkan kesalahan dalam mengambil informasi dari responden. Sumber bias informasi bisa dari penelitinya atau dari pewawancara atau enumerator yang membantu kita mengambil data di lapangan. Nah, contoh
Bias informasi dari peneliti misalnya, ada seorang peneliti yang sedang mengembangkan produk cookies. Produk cookiesnya diklaim bisa menurunkan kadar gula darah. Nah, karena peneliti tahu mana subjek yang mendapatkan cookies tersebut dan mana yang tidak, maka saat mengukur gula darah, peneliti memperkecil hasil pengamatan kadar gula darah pada subjek yang mendapatkan cookies, agar tampak bahwa cookies tersebut yang dia kembangkan berhasil menurunkan gula darah. Nah, itu kan bias. Karena peneliti tahu siapa yang dapat cookies, siapa yang tidak. Jadi yang dapat cookies gula darahnya diturunin untuk menunjukkan bahwa cookies tersebut berdampak bisa menurunkan gula darah. Nah, bias tersebut tentu saja bisa dikurangi atau diminimalisasi dengan cara double blind. Nanti kita akan belajar ada yang dinamakan double blind. Jadi baik peneliti maupun subjek atau sampel sama-sama tidak mengetahui mana yang mendapatkan intervensi dan mana yang tidak. Itu untuk salah satu cara untuk meminimalisasi bias. Kemudian sumber bias informasi yang kedua bisa didapatkan dari pewawancara. Saat pewawancara melakukan wawancara, dia bisa saja dalam prosesnya meliding jawaban responden. Misalnya, ya kan Bu. Nah, kalimat-kalimat seperti itu yang akan meliding atau mengarahkan jawaban responden seperti maunya pewawancara gitu ya. Maka solusinya adalah dilakukan briefing dan juga training pada pewawancara sebelum turun lapang. Nah, bias yang kedua setelah bias informasi adalah bias dalam pemilihan sampel. Bias pemilihan sampel terjadi ketika kita memilih sampel atau responden. Ada kesalahan dalam pemilihan sampel atau responden sehingga mempengaruhi prinsip generalisasi. Apa itu generalisasi? Kemarin masih ingat? Menganggap kesimpulan sampel sebagai kesimpulan populasi. Kalau terjadi kesalahan atau terjadi bias dalam pemilihan sampel, maka generalisasi tidak akan bisa dicapai. Kemudian bias pemilihan sampel juga bisa terjadi ketika kita bias dalam menentukan sampel mana yang masuk ke kelompok intervensi maupun kelompok kontrol atau kelompok case dan kelompok kontrol. Bisa terjadi pada penelitian intervensi, penelitian eksperimental, maupun penelitian case control. Nah, penyebab bias pemilihan sampel dapat terjadi pada tahapan penelitian yang berbeda. Pertama, bias itu bisa terjadi saat kita melakukan penarikan sampel. Seperti yang kita ketahui, metode penarikan sampel ada dua jenis, ada yang probability dan non-probability. Probability sifatnya random, non-probability sifatnya sebaliknya ya, tidak random. Maka kalau yang satu random, yang satu tidak random, maka yang lebih rawan bias adalah yang tidak random. Seperti aksidental, kemudian purposif. Aksidental itu kan seketemunya ya. Atau kalau misalnya kita melakukan studi eksperimental, salah satu jenis non-probability misalnya kita melakukan open recruitment untuk subjek, kemudian subjek apply sendiri kalau dia mau ikut penelitian tersebut sebagai responden. Nah, kalau kita memasukkan subjek-subjek yang memang mereka secara kesadaran mendaftar sendiri, itu ada kemungkinan subjek yang mengikuti penelitian kita adalah orang-orang yang memang sadar akan kesehatan. Mereka lebih health consciousness-nya lebih tinggi. Mereka lebih aware sama kesehatannya. Nah, itu juga bisa menimbulkan bias. Maka di sini metode penarikan sampel menjadi penting. Kalau di observasional kita akan lebih cenderung memilih yang probability. Jadi yang random itu akan lebih mengurangi bias. Kemudian penyebab bias yang kedua saat pemilihan sampel bisa terjadi pada saat kita loss dalam melakukan follow up. Contohnya pada studi cohort. Pada studi cohort prospektif kan kita harus mengikuti subjek ya pada periode waktu tertentu. Nah, kadang kalau kita terlalu lama periode penelitiannya, maka bisa terjadi loss pada saat memfollow up subjek tersebut. Maka mekanisme follow up pada studi cohort memang harus diset sedemikian rupa, sekuat mungkin. Jadi pada saat penelitian itu berjalan tidak terjadi loss. Kemudian bias pemilihan sampel pada studi case control. Case control ini kan unik ya, karena dalam
menghindari bias pada pemilihan sampelnya, kelompok kontrol harus diambil dari populasi yang sama dengan kelompok kasus untuk menghindari adanya bias paparan. Kalau misalnya mereka diambil pada jenis populasi yang berbeda, misalnya satu dari rumah sakit, yang satu dari perumahan biasa gitu ya, di luar rumah sakit, populasi di luar rumah sakit, artinya yang satu pasien, yang satu tidak, itu kan kemungkinan mereka punya resiko paparan yang berbeda. Dan kecenderungan mengalami atau ya mengalami paparan tersebut akan berbeda gitu antara dua kelompok tersebut. Maka solusinya yang dianjurkan ketika kita mengambil kelompok kasus dari rumah sakit, contohnya pasien tertentu, maka sebaiknya mengambil kelompok kontrolnya dari kelompok yang lebih luas, diambil dari lebih dari satu jenis populasi atau lebih dari satu kelompok agar lebih beragam dan lebih representatif. Misalnya kita ambil populasi di sekitar rumah sakit atau yang disebut dengan neighborhood controls. Kemudian bias pemilihan sampel pada studi cohort tadi, kesulitan pada saat follow up, kesulitan dalam mengikuti subjek selama periode studi. Maka peneliti-peneliti pada penelitian cohort harus mengset bagaimana mekanisme follow up atau kita sebutnya compliance, mekanisme compliance subjek selama periode penelitian. Kemudian bias pemilihan sampel pada penelitian eksperimen atau intervensi atau clinical trial. Saya baca beberapa judul penelitian, ada beberapa yang penelitiannya eksperimen ya. Maka ini beberapa hal harus diperhatikan untuk meminimalisasi bias dalam pemilihan sampel. Pertama, kita mengenal di dalam clinical trial atau eksperimen atau intervensi ada yang disebut dengan randomisasi. Jadi pemilihan subjeknya harus dilakukan secara random. Tapi ada beberapa penelitian clinical trial atau intervensi yang dia tadi membuka open recruitment. Jadi siapapun yang berminat menjadi subjek penelitian bisa bergabung. Seperti itu juga bisa. Nanti akan ada seleksi tertentu yang berkaitan dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Atau bisa juga ditentukan secara random. Misalnya dalam satu populasi penelitian kita melakukan undian dari nomornya, dari nomor-nomor acak gitu ya, nomor random. Kemudian kita tunjuk subjek-subjek tertentu untuk menjadi subjek penelitian kita. Nah, itu randomisasi yang pertama. Randomisasi yang kedua adalah randomisasi dalam menentukan kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Jadi bukan peneliti yang menentukan si A harus masuk kelompok kontrol, si B harus masuk kelompok intervensi, dan seterusnya. Itu akan cenderung mengarah ke bias karena kita yang menentukan. Jadi kalau kita sudah belajar proses randomisasi ya di proses penarikan sampel, kalau tidak random kan berarti seluruh anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Nah, ini juga dalam menentukan mana yang masuk kelompok kontrol, mana yang masuk kelompok intervensi. Kalau peneliti yang menentukan, maka seluruh subjek tidak memiliki peluang yang sama untuk masuk ke kelompok kontrol maupun intervensi. Nah, solusinya supaya tidak ada kecenderungan, supaya tidak ada preferensi, maka penentuan kelompoknya atau assignment-nya dilakukan secara random, secara undian. Jadi tidak ada konflik of interest. Kemudian tahapan yang selanjutnya yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi bias adalah dengan cara mendouble blind. Tadi case-nya sama seperti kalau case penelitian cookies tadi ya, cookies untuk menurunkan kadar gula darah, maka double blind yang dimaksud seperti ilustrasi gambar ini. Jadi saat subjek dan peneliti sama-sama tidak tahu yang mana yang dapat intervensi, yang mana yang dapat tidak intervensi. Di sini ada contohnya dua jenis pil yang digunakan untuk intervensi, pil yang berwarna biru dan pil yang berwarna pink. Di sini peneliti nggak tahu subjek yang mana yang mendapatkan pil yang berwarna biru dan subjek yang mana yang mendapatkan pil berwarna merah muda.
Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari bias atau kecenderungan dari peneliti itu. Karena nanti khawatirnya pada saat dilakukan analisis data atau analisis outcome-nya, contohnya gula darah tadi yang di kasusnya cookies, kalau peneliti tahu yang mana yang dapat intervensi, maka dia akan cenderung mendekatkan nilainya ke arah kesimpulan uji yang dia mau. Kalau dia mau yang dapat cookies, gula darahnya harus rendah, maka dia akan mengarahkan kesimpulan ujinya ke arah kesimpulan yang dia mau, gula darahnya rendah kalau dapat cookies. Karena kalau gula darahnya tinggi, nanti cookiesnya nggak laku gitu kan. Nah, kecenderungan-kecenderungan seperti itu yang harus dihindari. Kemudian konsep yang selanjutnya yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi bias pada penelitian intervensi atau eksperimen adalah adanya crossover atau penyilangan. Nah, ilustrasinya seperti flowchart ini. Jadi, para subjek atau para partisipan dirandomisasi untuk masuk ke kelompok treatment dan kelompok kontrol misalnya. Ada dua jenis treatment, treatment A dan treatment B. Nah, pada satu periode, misalnya katakanlah 7 hari intervensi gitu ya. Yang ini kelompok yang biru tua, kelompok yang atas mendapatkan treatment A. Kelompok yang bawah mendapatkan treatment B. Itu 7 hari pertama. Kemudian setelah 7 hari, ada yang dinamakan dengan washout period. Nah, pada washout period ini tidak diberikan intervensi sama sekali. Pada beberapa penelitian klinis atau clinical trial, washout period ini dilakukan untuk menghilangkan efek dari treatment sebelumnya. Misalnya kalau treatmentnya berupa cookies, kita balik lagi ke cookies ya, maka washout periodnya adalah untuk menghapus atau menghilangkan efek cookies terhadap gula darah tadi. Jadi 1 minggu penuh tidak diberikan intervensi apapun. Baru kemudian setelah washout period, disilangkan yang tadinya kelompok atas dia dapat treatment A, kemudian di periode yang kedua dia dapat treatment B, dan sebaliknya yang kelompok bawah tadi yang tadinya dapat treatment B, di periode yang kedua dia dapat treatment A. Jadi ini yang dinamakan dengan crossover. Fungsinya crossover apa? Fungsinya untuk meminimalisasi faktor individual. Untuk memastikan bahwa subjek yang sama ketika mereka diberikan treatment yang berbeda, maka outcome-nya pun akan berbeda. Karena kalau cuma satu jenis treatment aja nih, misalnya berhenti di sini gitu ya treatmentnya, kelompok ini benar-benar dapat treatment A, kelompok ini benar-benar dapat treatment B, maka di akhir kita nggak akan tahu apa jadinya kalau kelompok ini dikasih treatment A dan apa jadinya kalau kelompok ini dikasih treatment B. Gitu. Jadi untuk meminimalisasi faktor individual, untuk memastikan kedua kelompok mendapatkan treatment yang sama. Oke, kita masuk ke confounding factor atau faktor perancu. Pada penelitian, kita kan ingin melihat dampak dari suatu exposure terhadap disease, dari suatu paparan terhadap suatu outcome, gitu ya, E ke D. Namun dalam perjalanannya, selama teori, selama dalam keilmuan misalnya, ternyata ada faktor ketiga yang namanya C, di mana C ini mempengaruhi exposure dan mempengaruhi disease juga. Maka ketika di akhir studi kita menyimpulkan bahwa E mempengaruhi D atau E berhubungan dengan D, bisa jadi itu adalah false result karena pada kenyataannya di lapangan C juga bisa mempengaruhi D, C juga bisa mempengaruhi C dan sebaliknya. Maka bisa jadi kesimpulan uji yang kita dapatkan di akhir itu false result. Dan hasilnya akan berbeda ketika kita misalnya menghilangkan faktor C di sampel penelitian kita. Nah, C ini yang disebut dengan confounding factor. Ini grafik yang berbeda tapi prinsipnya sama sih. Saat kita meneliti gitu ya, kita meneliti hubungan antara exposure dengan outcome. Kemudian kita menemukan adanya hubungan atau association.
Tapi ternyata hubungan yang didapatkan di akhir setelah uji statistik itu hubungannya salah, palsu gitu ya, false. Karena ada apa? Karena ada confounding factor yang dia mempengaruhi exposure dan dia bisa memodifikasi outcome. Modifikasinya bisa dalam bentuk meningkatkan atau mengurangi atau mencegah. Nah, faktor ini yang disebut dengan confounding factor. Confounding menyebabkan adanya alternatif penarikan kesimpulan pada hubungan antara exposure dengan disease atau outcome. Jadi selain kesimpulan uji yang kita dapatkan, confounding membuat penelitian kita memiliki kemungkinan adanya alternatif penarikan kesimpulan yang lain. Dan penarikan kesimpulan itu, yang alternatif itu tidak kita masukkan. Itu bisa jadi keterbatasan penelitian kita. Kemudian alternatif kesimpulan lain tersebut juga terjadi karena confounder, kita sebutnya faktor Y misalnya, juga berhubungan dengan outcome. Jadi kita balik lagi ke sini ya. Ketika kita menyimpulkan di akhir penelitian bahwa sebuah exposure mempengaruhi suatu outcome, tetapi faktor Y juga bisa mempengaruhi outcome. Akibatnya, hubungan yang diperoleh pada kesimpulan penelitian tidak menunjukkan hubungan yang sebenarnya atau true effect, tidak menunjukkan adanya true effect. Karena bisa jadi kesimpulan ujinya akan berbeda ketika si confounding factor atau faktor Y-nya ini kita hilangkan. Nah, jika faktor Y atau confounder tadi terjadi hanya pada salah satu kelompok penelitian, maka perbedaan pada kesimpulan penelitian bisa jadi terjadi akibat perbedaan kelompok, bukan perbedaan faktor risiko. Misal, kita meneliti hubungan antara konsumsi alkohol ini dengan kanker paru. Confoundernya adalah merokok. Karena orang yang merokok memiliki kecenderungan untuk lebih banyak mengkonsumsi alkohol. Dan merokok adalah salah satu faktor resiko dari kanker paru. Berarti jelas merokok adalah confounder. Nah, merokok lebih banyak dilakukan pada pria karena prevalensi perokok pria itu jauh lebih banyak dibandingkan prevalensi perokok wanita. Maka hubungan yang terdeteksi di akhir kesimpulan uji kita bahwa terdapat hubungan antara konsumsi alkohol dengan kanker paru bisa jadi bukan terjadi karena perbedaan konsumsi alkohol di populasi tersebut, tetapi terjadi karena adanya perbedaan jenis kelamin. Karena perbedaan jenis kelamin tadi, pada jenis kelamin yang berbeda terdapat proporsi merokok yang berbeda. Jadi kalau diuji statistikkan ini akan berbeda gitu kan. Kanker paru terdapat perbedaan proporsi kanker paru pada mereka yang menggunakan alkohol dan tidak. Padahal di sini ada faktor confounding merokok. Maka bisa jadi perbedaan itu bukan terjadi karena perbedaan konsumsi alkohol, tetapi perbedaan merokok tadi yang asalnya dari perbedaan kelompok jenis kelamin. Variabel-variabel yang berpotensi menjadi confounder. Variabel-variabel yang memiliki potensi menjadi confounder itu bisa dilihat pada faktor-faktor yang memiliki hubungan langsung dengan disease atau outcome. Tadi contohnya merokok dan kanker paru ya, itu kan hubungannya langsung. Kemudian faktor-faktor lain yang memiliki hubungan tetapi tidak langsung, misalnya faktor yang hubungannya lebih jauh. Faktor pemicu misalnya ya faktor lain yang hubungannya tidak langsung, contohnya seperti usia dan tingkat sosial ekonomi. Nah, dasar kita dalam mempertimbangkan suatu variabel sebagai confounder adalah bisa dilakukan atas 3 jenis dasar pertimbangan. Pertama, variabel tersebut berhubungan langsung dengan outcome atau disease. Misalnya salah satu faktor risiko yang sudah jelas, dia bisa mempengaruhi outcome atau disease. Yang kedua, variabel tersebut berkaitan dengan exposure pada populasi yang diteliti. Tadi,
merokok mempengaruhi konsumsi alkohol karena orang yang merokok cenderung mengkonsumsi alkohol lebih banyak. Jadi dua, pertama dia mempengaruhi outcome, kedua dia mempengaruhi exposure. Atau variabel tersebut berada di antara exposure dan outcome. Di tengah-tengah, itu juga bisa dipertimbangkan sebagai salah satu confounder. Contoh lainnya, penelitian ini menguji hubungan antara konsumsi alkohol dengan penyakit jantung koroner. Suatu penelitian menemukan bahwa konsumsi alkohol meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Namun, merokok juga berhubungan dengan konsumsi alkohol dan berhubungan juga dengan penyakit jantung koroner. Maka di sini merokok adalah confounder. Mengapa merokok berhubungan dengan penyakit jantung koroner? Karena merokok adalah faktor risiko penyakit jantung koroner. Ini sudah jelas. Dan mengapa merokok berhubungan dengan konsumsi alkohol? Tadi penjelasannya sama, karena perokok cenderung mengkonsumsi lebih banyak alkohol. Oleh karena itu, jika peneliti mengontrol variabel merokok ini, misalnya bisa dijadikan homogen, seluruh responden tidak merokok atau seluruh responden merokok, maka bisa jadi tidak ditemukan hubungan antara konsumsi alkohol dengan penyakit jantung koroner karena confounding factor-nya dihilangkan. Seluruh sampelnya dianggap tidak merokok. Hanya sampel-sampel yang tidak merokok yang dimasukkan ke dalam penelitian ini. Maka bisa jadi ini tidak akan ditemukan hubungan karena sesungguhnya yang berhubungan dengan PJK adalah merokok tadi. Nah, itu salah satu jenis dampak confounding terhadap penelitian kita. Bagaimana jika confounder tidak dikontrol? Jika confounder tidak dikontrol, maka akan menyebabkan bias dalam menyimpulkan hubungan antara exposure dan disease atau exposure dengan outcome. Efek itu bisa 4 jenis. Pertama, menyimpulkan adanya hubungan padahal tidak ada hubungan. Yang kedua, menyimpulkan tidak adanya hubungan padahal ada hubungan, sebaliknya ya. Yang ketiga, mengunderestimasi hubungan atau menganggap hubungannya tidak bermakna antara konsumsi alkohol dengan penyakit jantung koroner karena mempertimbangkan adanya confounding factor. Itu yang disebut dengan negative confounding. Atau mengoverestimasi hubungan. Mengoverestimasi hubungan artinya menyimpulkan bahwa hubungannya sangat bermakna. Signifikansinya terlihat antara dua variabel ini, padahal ada confounding di sini. Itu yang disebut dengan positive confounding. Jadi kita harus mengontrol confounder di dalam penelitian kita agar efek confounder ini tidak terjadi di penelitian kita. Nah, bagaimana cara mengontrol confounding? Confounder dapat dikontrol pada saat dua fase, pada saat kita menentukan desain penelitian di bab 4 atau pada saat analisis hasil di bab 5. Kita ke bab 4 dulu, mengontrol confounding di desain penelitian di bab 4. Dasar menentukan potensi-potensi confounder dapat dipelajari dari penelitian yang sebelumnya. Kan sebelum masuk ke bab 4 ada bab 3, kerangka teori. Asal mulainya bab 3, kerangka teori itu dari bab 2, ya kan? Dari tinjauan pustaka. Kita membaca banyak referensi, kemudian kita menemukan fakta-fakta dari referensi tersebut, faktor apa saja yang mempengaruhi suatu outcome atau disease. Nah, faktor-faktor itu yang sesungguhnya bisa menjadi potensi-potensi confounder. Maka itulah pentingnya kita membuat kerangka teori yang baik, melakukan tinjauan pustaka secara benar-benar, membaca banyak referensi, karena dari membaca banyak referensi kita bisa mendeteksi variabel-variabel yang berpotensi menjadi confounder dan tidak kita teliti di penelitian kita. Oke. Selanjutnya, metode yang dapat dilakukan untuk mengontrol confounding di bab 4 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, randomisasi. Randomisasi ini adalah metode yang paling ideal karena seluruh potensi confounding
baik yang diketahui atau tidak. Tadi kan dari hasil membaca referensi di tinjauan pustaka, ada beberapa confounding yang bisa terdeteksi, bisa diketahui dan ada juga confounding yang faktor-faktor lain yang mungkin terlalu banyak sehingga tidak diketahui atau tidak dideteksi. Nah, confounding itu kalau kita melakukan desain penelitiannya secara random atau melakukan penarikan sampelnya secara random, bisa jadi akan bisa diminimalisasi karena faktor-faktor confounding tadi akan terdistribusi secara acak pada kelompok penelitian kita. Kemudian yang kedua, restriksi atau pembatasan. Pembatasan karakteristik responden ini penting. Proses pembatasan bisa dilakukan pada saat kita menentukan kriteria inklusi dan eksklusi. Dan pembatasan ini penting dilakukan untuk menyeragamkan atau menghomogenisasi responden kita dalam hal kaitannya dengan confounder. Misalnya tadi karena variabel confoundingnya adalah merokok, maka kita mengeksklusi seluruh perokok. Kita tidak memasukkan perokok ke dalam penelitian kita, maka itu bisa dilakukan untuk mengontrol confounding. Dengan demikian, variabel-variabel confounding tidak bisa mempengaruhi outcome atau disease karena sudah jelas kita exclude di awal. Namun, kelemahan dari adanya pembatasan karakteristik responden adalah nanti di akhir kesimpulan penelitiannya bisa jadi tidak bisa diaplikasikan atau tidak bisa digeneralisasi untuk kelompok populasi yang lebih luas karena tadi kita hanya mengambil responden yang tidak merokok, misalnya seperti itu. Selanjutnya matching atau pencocokan. Matching ini umumnya dilakukan pada studi case control dengan cara mencocokkan karakteristik variabel confounder. Misal variabel confoundernya misalnya usia, jadi usianya disamain. Status merokoknya disamain, semuanya nggak merokok misalnya. Tekanan darahnya disamain, sama-sama tekanan darah normal. Atau jenis kelamin, seluruhnya perempuan misalnya. Matching ini di dalam studi case control bisa dilakukan melalui dua langkah. Yang pertama adalah pair matching. Pair matching ini dengan cara memasangkan satu case dengan satu kontrol dengan karakteristik confounding yang sama, satu case dan satu kontrolnya. Contohnya, penelitian yang meneliti hubungan antara hipertensi dengan penyakit ginjal kronik. Confounder di penelitian ini adalah obesitas, karena obesitas adalah faktor risiko hipertensi dan faktor risiko penyakit ginjal juga. Maka cara matching di dalam penelitian ini adalah dengan mencari satu subjek obesitas yang memiliki penyakit ginjal dan satu subjek obesitas yang tidak memiliki penyakit ginjal. Jadi sama-sama obesitas, tapi yang satu case, yang satu kontrol. Itu pair matching. Kemudian yang kedua adalah frekuensi matching. Frekuensi matching ini menyamakan proporsi variabel confounding pada kelompok case dan kelompok kontrol. Misalnya tadi penelitian yang sama yang meneliti hubungan antara hipertensi dan penyakit ginjal kronik, confoundernya adalah obesitas. Maka kita harus memastikan proporsi obesitas di kelompok case sama dengan proporsi obesitas di kelompok kontrol. Misalnya sama-sama 1 dari 5 orang di kelompok case obes. Kemudian 1 dari 5 orang di kelompok kontrol obes. Nah itu kan proporsinya sama, 1/5, 1/5. Nah sekarang kita masuk ke mengontrol confounding pada saat analisis data. Tapi pada saat mengontrol confounding pada saat analisis data hanya bisa dilakukan jika seluruh data terkait confounder dikumpulkan pada saat turun lapang. Jadi kita sudah membuat daftar variabel-variabel confounder, masuk ke dalam instrumen penelitian kita ambil datanya, pada saat analisis ada semua datanya dan valid dan akurat gitu ya. Maka itu baru bisa dilakukan analisis untuk variabel-variabel confounding tadi. Nah, ada 3 jenis pengontrolan pada saat analisis data. Pertama, stratifikasi. Metode yang umum dilakukan adalah metode Mantel-Haenszel yang dilakukan dengan cara menilai hubungan antara exposure dengan outcome dengan memisahkan strata pada confounder. Misalnya di stratifikasi berdasarkan usia. Kalau usianya segini, berapa
taraf signifikansinya. Kalau usianya segini, berapa taraf signifikansinya? Jadi misalnya dalam satu populasi usianya nggak setara nih. Ada misalnya gap usianya terlalu jauh. Misalnya respondennya gap usianya antara 10 sampai 20 tahun. Itu kan sangat jauh ya. Ada yang anak-anak, ada yang dewasa. Maka stratifikasi ini dilakukan dengan cara menganalisis hubungan antara exposure dengan outcome pada strata usia yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, analisis multivariat. Ini yang paling banyak dilakukan di analisis data. Multivariat sesuai namanya, multi banyak, variat variabel. Jadi melakukan analisis pemodelan statistik yang menganalisis seluruh variabel confounder tadi secara bersamaan maupun terpisah. Jadi dilihat kalau mereka munculnya bersamaan, misalnya ada beberapa faktor resiko, misalnya tadi ada penyakit ginjal kronik, faktornya ada hipertensi dan obesitas, berapa taraf signifikansi atau kebermaknaan hubungan antara hipertensi dengan penyakit ginjal jika munculnya bersama-sama dengan obesitas. Jadi dimodelkan bersama-sama. Jadi nanti ada dua variabel exposure, hipertensi dan obesitas, kemudian dihubungkan nih dua-duanya dengan penyakit ginjal kronik. Itu pemodelan secara bersamaan maupun terpisah. Gimana kalau misalnya munculnya penyakit tadi, faktor risiko tadi munculnya satu-satu. Jadi dianalisis hubungan antara hipertensi dengan penyakit ginjal tetapi dihilangkan obesitasnya. Atau sebaliknya, dianalisis hubungan antara obesitas dengan penyakit ginjal tapi dihilangkan hipertensinya. Nah, itu analisis multivariat. Di analisis multivariat, peneliti bisa membuat banyak sekali jenis pemodelan statistik. Kemudian yang ketiga adalah standarisasi. Standarisasi ini dilakukan dengan menggunakan referensi standar populasi. Jadi diketahui dulu karakteristik populasinya. Biasanya dilakukan pada satu penelitian yang melibatkan sampel dalam jumlah besar atau populasi yang sangat besar. Kemudian ada juga yang disebut dengan residual confounding. Kalau tadi yang ini kan dilakukan jika kita mengumpulkan seluruh data secara akurat ya, seluruh data variabel confounder secara akurat. Namun, kalau kita tidak mengumpulkan variabel confounder secara keseluruhan, datanya tidak didapatkan secara akurat, maka muncul yang dinamakan dengan residual confounding. Misalnya, pada saat penelitian kita tidak bisa mengambil data status sosial ekonomi, karena sosial ekonomi itu dimensinya sangat luas. Dan dia mempengaruhi banyak jenis outcome di dalam outcome indikator kesehatan misalnya. Jadi tidak bisa dilakukan pengambilan data secara akurat. Maka sosial ekonomi adalah contoh residual confounding. Kemudian interaksi atau modifikasi efek. Modifikasi efek atau interaksi ini muncul jika besarnya hubungan antara exposure dan outcome bervariasi tergantung pada faktor ketiga atau yang disebut dengan the effect modifier. Contoh, misalnya aspirin, obat, dapat mengatasi influenza pada orang dewasa. Tapi, jika aspirinnya digunakan untuk mengobati influenza pada anak-anak, maka resiko mengalami gangguan hatinya akan semakin besar. Nah, faktor ketiga di dalam penelitian ini adalah usia, karena terjadi interaksi antara usia dengan exposure. Jadi pada usia yang berbeda, dampak hubungan antara exposure dengan outcome pun berbeda. Ini yang disebut dengan interaksi. Nah, ini referensi-referensi yang bisa Anda baca. Saya mengambil bahan beberapa dari 3 referensi ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh dari pengontrolan confounding di dalam penelitian skripsi. Ini adalah salah satu contoh skripsi yang menganalisis perilaku makan pada remaja. Perilaku makan ini di skripsi ini spesifiknya adalah perilaku konsumsi fast food. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi perilaku makan pada remaja. Ada faktor eksternal dan faktor individu. Faktor eksternal dibagi dua, ada lingkungan luar, lingkungan dalam, keluarga,
Kemudian faktor internal ada kognitif, afektif, perilaku, biologis gitu ya, yang akhirnya mempengaruhi lifestyle atau gaya hidup dan mempengaruhi perilaku makan individu, yang akhirnya akan berdampak pada status gizinya. Kemudian faktor penyebabnya di atasnya sebelum faktor lingkungan dan individu adalah faktor sosial ekonomi, politik, paparan informasi media massa. Oke, ini kerangka teori. Sedangkan ini adalah kerangka konsep dari penelitian ini. Faktor yang diambil atau exposure yang diambil di penelitian ini adalah faktor lingkungan dan individu, tetapi tidak semua faktor lingkungan dan individu di kerangka teori diambil di kerangka konsep. Hanya beberapa yang diteliti, misalnya kalau lingkungan luar yang diambil adalah aksesibilitas. Jadi cuma satu ya, food trends dan ras tidak diambil. Kemudian lingkungan dalam untuk karakteristik anggota keluarga yang diambil datanya atau yang diteliti adalah pendidikan terakhir ibu dan status pekerjaan ibu serta pengaruh teman sebaya atau peer group. Yang lain tidak diambil, misalnya seperti pola makan keluarga. Kemudian untuk faktor individu yang diambil, yang diteliti adalah pengetahuan gizi di ranah kognitif afektif, kemudian preferensi fast food di ranah perilaku, dan faktor predisposisi genetik yaitu jenis kelamin di biologis. Nah, faktor-faktor lain yang ada di kerangka teori ini kan dapatnya dari bab 2 ya, dari tinjauan pustaka. Seluruh faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perilaku makan remaja itu dimasukkan ke dalam kerangka teori. Akhirnya dapatlah kerangka teori ini. Maka kalau ada beberapa variabel yang tidak diambil, yang tidak diteliti, maka variabel-variabel tersebut berpotensi menjadi confounder di dalam penelitian ini, gitu kan? Misalnya budaya dan ras tidak diambil di penelitian ini, gak ada di kerangka konsep, maka budaya dan ras itu bisa jadi menjadi confounder di dalam penelitian ini karena tidak diteliti, padahal dia mempengaruhi outcome, mempengaruhi outcome. Kemudian misalnya apalagi makna fungsional makanan, ini kan juga tidak diteliti, ini juga bisa menjadi confounder juga. Nah, penentuan variabel-variabel ini, kemudian pengeliminasian beberapa variabel untuk kemudian ditetapkan dia tidak masuk ke dalam penelitian kita, pasti kan melalui beberapa pertimbangan. Beberapa pertimbangan itu yang kita sebut dengan justifikasi. Atau kalau dirasa ada variabel lain yang memungkinkan itu menjadi confounder, maka harus dijelaskan di penelitian ini mau diapakan confounder itu supaya tidak menjadi confounding, supaya tidak menjadi bias nanti hasil kesimpulan penelitiannya, kan? Nah, penjelasan itu sebaiknya harus ada di skripsi, atau setidaknya peneliti bisa menjelaskan ke penguji mengapa variabel-variabel tersebut tidak diambil atau tidak diteliti, padahal secara kerangka teori mereka mempengaruhi. Misalnya di sini ada penjelasan mengapa peneliti tidak memilih faktor seperti sistem sosial ekonomi, politik, media massa, kemudian ya faktor-faktor ini tidak diambil karena faktor tersebut terlalu luas untuk diteliti. Seperti yang tadi saya jelaskan di slide, ada yang disebut dengan residual confounding karena dia konsepnya terlalu luas, dimensinya terlalu luas sehingga tidak bisa dilakukan pengambilan data secara akurat. Maka itu yang disebut dengan residual confounding. Sehingga dikhawatirkan tidak menjadi fokus pada penelitian ini. Kemudian faktor lain seperti faktor kelompok, budaya, ras, food trends, makna fungsional makanan, status pertumbuhan atau pubertas tidak diteliti karena dianggap telah homogen. Nah, ini yang disebut dengan penyeragaman atau homogenisasi confounding factor, sehingga kalau kita homogenkan nih confounding factornya, berarti dia bisa dihilangkan dari penelitian kita karena tadi homogen. Tadi kita balik lagi ke sini, confounding factornya misalnya tadi merokok kan,
Misalnya ini, confoundernya merokok, kemudian dihomogenkan merokoknya. Misalnya yang masuk ke penelitian ini tidak merokok semuanya, semua subjek tidak merokok, maka karena mereka dihomogenkan, maka confounder ini bisa dianggap dihilangkan karena homogen, tidak akan mempengaruhi hubungan antara exposure dengan outcome. Kalau dianalisis, secara analisis mereka tidak ada interaksi kalau di homogenkan. Nah, sama yang dilakukan peneliti ini pun demikian. Dia menghomogenkan beberapa variabel-variabel yang berpotensi menjadi confounder. Nah, kemudian penelitian ini juga sampai ke analisis multivariat. Setelah dilakukan analisis bivariat atau analisis hubungan, didapatkan beberapa variabel yang signifikan secara statistik, yaitu yang p-value-nya di bawah 0,05. Ada pendidikan terakhir ibu, status pekerjaan ibu, kemudian uang saku gitu ya. Nah, di sini dia menentukan beberapa variabel yang masuk ke dalam pemodelan univariat. Karena p-value-nya kecil, jadi memiliki potensi untuk menjadi faktor dominan yang menentukan konsumsi fast food. Namun ada beberapa faktor yang masuk model meskipun p-value-nya besar. Karena alasannya karena secara substansi dia penting. Misalnya jarak sekolah ke restoran fast food ini ada peluang dia sangat mempengaruhi. Kemudian kemudahan akses itu juga ada peluang untuk mempengaruhi. Jadi dipilihlah 7 variabel ini yang di bold ini yang masuk ke dalam pemodelan multivariat. Apa sih pemodelan multivariat itu? Jadi kalau di pemodelan multivariat itu nanti seluruh variabel-variabel yang memiliki signifikansi tinggi, yang memiliki hubungan yang bermakna dengan outcome, seluruhnya dianalisis dalam satu model. Jadi kalau di bivariat kan satu-satu ya dipasangin jenis kelamin dengan konsumsi fast food, pengetahuan gizi dengan konsumsi fast food, preferensi fast food dengan konsumsi fast food, jadi satu-satu. Kalau satu-satu seperti itu, kita menganggap bahwa di populasi itu memang hanya ada satu variabel. Kemudian dianalisis dengan adanya satu variabel itu dan mengabaikan variabel yang lain, berapa p-value-nya. Itu konsep bivariat itu seperti itu. Tapi kalau di multivariat, seluruh variabel ini dianalisis bersama-sama. Jadi kita ingin mengetahui kalau seluruh variabel ini muncul di populasi tersebut, apa yang akan terjadi pada konsumsi fast food di populasi yang kita teliti. Jadi itu konsep pemodelan multivariat. Nanti akan diketahui dari hasil analisis multivariat variabel mana yang paling dominan mempengaruhi outcome, atau dalam hal ini, dalam hal penelitian ini berarti variabel mana yang paling dominan mempengaruhi konsumsi fast food. Itu konsep multivariat. Nah, apa kaitannya multivariat dengan confounding? Jadi kalau di multivariat, karena kita menganalisis seluruh variabel ini secara bersama-sama, kita akan mempertimbangkan keseluruhan variabel ini sebagai confounding. Jadi kita ingin tahu interaksinya seperti apa kalau mereka semua masuk sebagai confounding dan dianalisis secara bersama-sama, tidak analisis bivariat satu persatu dengan mengabaikan confounding tadi. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Kemudian di akhir, setelah melakukan pemodelan, didapatkanlah hasil bahwa faktor yang paling banyak mempengaruhi, yang paling dominan mempengaruhi konsumsi fast food adalah uang saku. Oh, ada yang lebih terakhir lagi. Uang saku juga hasil. Jadi ada beberapa step. Ini kan dari 9 dipilih 7, masuk ke pemodelan pertama. 7 variabel ini dianalisis barengan. Apakah mereka mempengaruhi konsumsi fast food. Kemudian didapat p-value-nya paling kecil adalah uang saku. Dari sini masuk ke pemodelan yang selanjutnya, 5 variabel gitu ya. Dari 5 variabel ini masuk didapatkan hasil bahwa faktor yang paling dominan adalah uang saku. Jadi kesimpulan penelitiannya adalah kalau semua faktor ini muncul, 5 variabel ini muncul secara bersama-sama mempengaruhi konsumsi fast food, maka uang saku adalah variabel yang paling dominan mempengaruhi konsumsi fast food. Seperti itu.